Selamat malam, Pak Daniel. Saya Tara Dianti dari kelas KPTB. Saya akan mempresentasikan tentang PPT yang saya buat, yaitu pendekatan pembuatan konten. Untuk animasi, saya memilih Pocari Sweat. Pendekatan animasi berawal di tahun 2019, jagat maya Indonesia dihebohkan oleh kemunculan iklan Pocari Sweat dengan format anime untuk ajang bintang SMA. Konten tersebut menyajikan visual dan audio. Iklan ini menampilkan siswa-siswi SMA bernama Ayu yang tinggal di Bali dan Reza yang tinggal di Jakarta. Mereka ingin meraih mimpi menjadi bintang SMA. Pesan yang ingin disampaikan dalam konten tersebut adalah menceritakan tentang dua sahabat tinggal di kota Jakarta dan satu lagi di Pulau Bali yang ingin mengejar mimpinya masing-masing dan bertemu di kota Jakarta untuk mengejar mimpi mereka. Dalam iklan ini, Pocari Sweat ingin menyamakan pesan untuk para pemuda yang sedang merintih dalam sekolah atau kuliah untuk tidak menyerah mengejar mimpi mereka masing-masing sampai terwujud. Untuk analisis elemen yang digunakan dalam iklan tersebut, yang pertama itu yang visual. Animasi dalam iklan Pocari Sweat Bintang SMA dibuat dan disutradarai oleh Yoshitoshi Shinomiya, seorang animator Jepang yang sangat ternama. Hal itulah yang dijadikan nilai jual visual. Iklan tersebut memainkan warna kontras yang colorful serta dengan tingkat kerumitan tinggi, sehingga iklan tersebut dapat mendapatkan atensi penuh dari pasar. Untuk yang kedua, audio dalam elemen tersebut terdapat dialog antara sahabat laki-laki dan perempuan yang tinggal di Pulau Bali dan Kota Jakarta. Dalam audio tersebut, mereka memberikan narasi sehingga penonton mampu mengikuti alur cerita mereka dalam meraih mimpi. Terdapat juga alunan lagu J-pop sebagai musik latar belakang sehingga suasana mampu dibuat lebih dramatis. Untuk media yang digunakan oleh Pocari Sweat dalam periklanan tersebut, yang pertama ada YouTube, dan yang kedua saluran TV. Karena media tersebut berupa animasi visual, jadi hanya mampu dipasarkan melalui platform yang mendukung animasi visual. Efektivitas jangkauan konten iklan tersebut, indikator efektivitas jangkauan konten dapat dilihat dari views yang ada dalam iklan bintang SMA. Sampai saat ini, iklan ini telah ditonton lebih dari 15 juta viewers dalam kurun waktu 3 tahun, semenjak iklan tersebut diposting dengan durasi iklan 1 menit. Iklan ini juga dikenal dengan animasi terkenal yang dibuat oleh Yoshitoshi Shinomiya. Nah, untuk contoh tanggapan audiens yang saya screenshot dari komen YouTube adalah keseluruhan dari mereka sangat menyukai iklannya karena dia dianimasikan oleh salah satu animator terkenal dari Jepang, bahkan ada yang meminta untuk disiarkan di TV lagi, bertanda bahwa Pocari Sweat berhasil mengkampanyekan iklan dengan baik. Untuk perkiraan biaya yang sudah terbuang untuk membuat animasi iklan tersebut adalah yang pertama biaya perkiraan jasa tim animator Yoshitoshi Shinomiya, yaitu bisa menyentuh di 100 juta. Terus biaya perkiraan voice actor dari masing-masing karakternya adalah 2 juta. Lalu yang terakhir biaya perkiraan copyright background music seharga 5 juta. Nah, untuk yang kedua, untuk informatif, saya mengambil Burger King. Pendekatan informatif. Salah satu ciri khas Burger King adalah mereka menerapkan pendekatan informatif, yaitu dengan adanya brosur atau voucher promo dan buy one get one free, dengan elemen visual dan teks untuk menarik perhatian para pengunjung. Pesan yang ingin disampaikan dalam konten Burger King sendiri, penyampaian Burger King dengan mereka membagi brosur bertujuan untuk memberitahu ke para pengunjung bahwa Burger King sedang mengadakan promo atau buy one get one free, dan para pengguna bebas menggunakan promo tersebut sampai tanggal yang ditentukan. Analisis elemen yang digunakan untuk Burger King sendiri, yang pertama ada visual. Visual yang digambarkan pada brosur promo Burger King memperlihatkan menu makanan dan minuman mereka terlihat dengan lezat serta mencantumkan harga promo. Yang selanjutnya teks. Mereka menggunakan cenderung fontnya yang ukuran besar karena memperlihatkan bahwa mereka ada promo gede-gedean serta font tersebut diwarnai dengan warna merah dan biru, yaitu warna ciri khas
brand merek. Untuk media yang digunakan oleh Burger King, ada dua. Yang pertama ada brosur tentunya, yang kedua ada Instagram. Karena kedua media tersebut mampu mengengage customer dengan cepat, apalagi dengan brosur yang setiap para customer membeli online atau offline bisa mendapatkan brosur dan bisa dipakai sampai tanggal yang sudah ditentukan. Efektivitas jangkauan konten. Di setiap pembelian melalui online ataupun beli langsung, seluruh customer akan mendapatkan brosur promo diberi sekitar 1-2 kertas brosur atau voucher. Efektivitas jangkauan konten untuk di Instagram bisa dibilang sangat lancar dengan followers 1,6 juta dengan setiap posan mendapatkan 500 sampai 1.500 likes dan memposting 2-3 konten sehari. Contoh tanggapan audiens yang saya lihat dari review di salah satu platform Gojek adalah mereka ini sangat puas dengan adanya layanan promo harian Burger King, bahkan banyak dari beberapa pelanggan yang ingin reorder karena rasanya yang enak, murah, dan juga banyak promo. Untuk perkiraan biaya pengeluaran untuk membuat konten Burger King adalah yang pertama biaya editor untuk konten seharga 4-6 juta. Yang kedua adalah biaya pembuat konten seharga 4 juta. Ketiga, biaya SDM untuk penyebaran brosur atau SPG itu seharga 4 juta. Lalu biaya printing dikeluarkan 1,5 juta. Biaya fotografer seharga 3,5 juta. Untuk testimoni sendiri, saya mengambil Scarlett Whitening. Pendekatan testimoni. Scarlett Whitening adalah perusahaan yang mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang prioritasnya untuk mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dan fokus utamanya dipasarkan secara online. Konten tersebut menyajikan visual, audio, dan teks. Iklan ini menampilkan berbagai macam produk mereka melalui TikTok, Instagram Post, atau Reels. Pesan yang ingin disampaikan dari kontes Scarlett Whitening sendiri, pesan yang ingin disampaikan ialah memberitahu dan mengingatkan kepada pelanggan adanya produk-produk mereka yang senantiasa mencerahkan dan merawat kulit, terutama untuk perempuan. Lalu, terkadang mereka juga memberi informasi adanya promo, paket, atau tawaran lainnya di dalam konten mereka. Untuk elemen visual yang digunakan oleh Scarlett Whitening sendiri untuk memposting konten adalah yang pertama visual tentunya. Scarlett Whitening memang fokus pada pengambilan shoot-nya dalam memakai produknya dan juga memperkenalkan produknya mereka kepada konsumen, sehingga terlihat produk dari mereka tersebut sangat menarik dan membuat para pengunjung ingin membeli produk mereka. Yang kedua ada audio. Hampir keseluruhan konten Scarlett Whitening menggunakan suara voice over yang dilakukan oleh tim mereka. Yang terakhir, di setiap konten Scarlett Whitening selalu disertakan teks cara menggunakan produknya, mengenalkan produknya, dan juga melakukan promo. Media yang digunakan oleh Scarlett Whitening ada dua. Yang pertama TikTok dan kedua Instagram. Dikarenakan sasaran produk mereka lebih ke pengguna aktif sosial media untuk update mengenai konten mereka, ditambah sekarang sudah ada TikTok Shop yang menyediakan banyak promo. Untuk efektivitas jangkauan konten melalui TikTok, Scarlett Whitening paling banyak mendapatkan engagement dengan followers 3,4 juta, total keseluruhan likes nembus di angka 23 juta, 23,2 juta, dan di setiap kontennya minimal nyentuh 100.000 viewers. Dilihat dari semuanya, platform TikTok sangat berpengaruh ditambah dengan adanya fasilitas TikTok Live. Contoh tanggapan audiens yang saya lihat dari review salah satu platform e-commerce, yaitu kebanyakan dari konsumen sangat puas dengan hasil kerja produk Scarlett Whitening, terbukti ada hasilnya tidak mengecewakan. Bahkan beberapa dari mereka pun memutuskan untuk berlangganan Scarlett Whitening sendiri. Untuk perkiraan biaya pengeluaran untuk membuat konten Scarlett Whitening, yang pertama biaya pembuatan konten seharga 4 juta, biaya editor 4-6 juta, biaya penyewaan tempat shoot 2 juta, biaya modal untuk konten 500.000 sampai 900.000, biaya peralatan untuk konten 1 juta sampai 3 juta.
Nah, untuk yang demonstrasi, saya sendiri mengambil Meat Guy Steakhouse by Dims the Meat Guy. Pendekatan demonstrasi. Meat Guy Steakhouse buka perdana pada pertengahan sampai akhir tahun 2022. Dalam konten TikTok, Meat Guy Steakhouse juga mendemonstrasikan bagaimana kita memotong daging steak dengan benar, memasak dengan kematangan yang pas, dan tahap-tahap memasak steak dengan benar. Pesan yang ingin disampaikan dari Dimas sendiri sebagai owner, eh, memberi ilmu bagaimana cara memasak steak dengan benar untuk mendapatkan tingkat kematangan yang pas serta cara membumbui. Elemen visual yang digunakan oleh Midgate Steakhouse sendiri ada tiga, visual, audio, dan teks. Dengan menggunakan platform TikTok, Dimas sendiri membuat konten Midgate Steakhouse dengan cara memvisualisasikan memasak steak serta menggunakan voice over dan teks untuk memberitahu langkah-langkah membuat steak. Efektivitas jangkauan konten melalui konten TikTok, Dims the Meat Guy memiliki 5,4 juta followers dan memiliki total 172,6 juta likes, dan di setiap kontennya minimal memiliki 500.000 viewers, bisa dibilang sangat sukses dalam platform TikTok. Contoh tanggapan audiens yang saya lihat dari review Google Maps, yaitu Meat Guy Steakhouse sendiri berhasil mencuri hati para pecinta kuliner, walaupun dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal, tetapi para konsumen rela waiting list berbulan-bulan hanya untuk mencoba steaknya Meat Guy Steakhouse. Perkiraan biaya untuk pengeluaran pembikinan konten Midgate Steakhouse, yang pertama, biaya pembuat konten 4 juta, biaya editor 4,6 juta, biaya fotografer 3,5 juta, biaya bahan makanan 2,5 juta, dan yang terakhir ada biaya peralatan untuk syuting dan peralatan untuk memasaknya, sekiranya bisa dikeluar 5 juta. Eh, sampai sampai segitu untuk presentasi saya. Maaf jika saya ada salah. Terima kasih.